Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh yang ke-22 ini kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kita berada bersama di masjid yang mubarak ini, tentu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salam dan taslim yang mohon kita aturkan, kita sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau serta para pengikut-pengikutnya yang masih tetap istiqomah dalam menjalankan kebenaran. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mendengarkan tausiah atau khutbah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Thariq Al-Amri. Pada Al-Ustaz yang terbakar yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini, pada saat ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang penuh dengan mubarakah ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan ataupun melaksanakan daripada kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni salat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan terus berputar, Ramadan akan terus berlalu, Ramadan sedikit demi sedikit tapi pasti akan selesai. Namun kehidupan kita akan terus berlanjut kepada Allah. Kehidupan kita akan terus berputar. Kehidupan kita tak akan berhenti dengan hentinya Ramadan. Kehidupan kita akan berhenti dengan hal tersebut, tidak. Akan tetapi begitu Ramadan telah selesai, kehidupan keimanan kita kepada Allah akan senantiasa ada dan abadi kekal di dalam hidup kita. Maka dari itu, layaknya seorang hamba yang memiliki iman kepada Allah, sebagaimana dia taat di bulan suci Ramadan ini, haruslah dia juga taat di bulan-bulan lainnya. Karena Ramadan ini makna lainnya adalah imtihan, yakni ujian atau latihan tamrin untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya kita berada dalam kelimpahan dosa. Dengan datangnya Ramadan bagaikan laundry buat diri kita, bagaikan laundry, pencucian, pembersihan terhadap dosa-dosa yang kita lalui, dosa-dosa yang kita kerjakan
sebagai seorang hamba yang telah bergelimang dengan dosa, saat ini kita dicintai oleh Allah. Kami teringat dengan salah satu kisah dari seorang budak daripada seorang wali di Basra, seorang sultan di Basra. Saat itu sang wali ini memiliki budak. Ini budak Jamilah, Jamilah. Dia ini cantik rupanya, putih kulitnya, akan tetapi dia bukan orang Arab. Saat itu budak diperbolehkan dihukumi sebagai budak perempuan, bisa dihukumi sebagai seorang istri. Tapi saat ini sudah tidak ada, saat budak-budakan tidak ada lagi. Ketika sang budak ini datang waktunya dipanggil sama tuannya untuk tidur dengannya, lalu datanglah waktu malam hari sepertiga daripada malam tersebut tiba. Kalau bahasa kita, ini tuannya si budak, seorang wali ini, beliau terbangun dari tidur, kaget dari tidur. Begitu beliau kaget, ini budak paling beliau sayang. Lantas beliau langsung mencari budaknya. Di mana budak? Di mana ini budak kesayangan? Di mana saat ini? Setelah lama dia cari, ketika dia dapat sang budak sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini sujud kepada Allah. Lalu di tengah-tengah sujudnya sang budak mengatakan, Ya Allah, bihubbi lak ighfir. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, ampuni aku ya Allah. Sampaikan dengan cinta Allah kepadamu, ampunkan dosaku. Harusnya fakuli ya bihubbi lak ighfir ya Allah. Dengan kecintaanku kepadamu, ampunkan aku. Bukan dengan kecintaan Allah kepada kita, ampunkan dosa kita. Lalu sang budak mendengar pernyataan tuan yang takjub, dan dia langsung mengatakan, karena tuan yang baru bangun dari tidur, dia katakan, "Faqalat ya Rabbal, hubbuhu li akhrajani min asy-syirk ila al-Islam, wa hubbuhu li ayqadha 'aini wa anama ilayhi." Dia katakan, wahai pengangguran, karena tuan yang baru bangun dari tidur, dia sebut, pengangguran, kau tak tahu karena cinta Allah kepada aku ini dulunya musyrik. Allah berikan aku hidayah sebab cintanya kepada aku ini. Tadi lagi tidur dengan kenyamanan, dengan ketenangan yang mengikat dalam hidupku. Tapi karena cinta Allah kepada aku, Allah bangunkan aku untuk bersujud kepadanya sedang dengan dicintai. Ini terakhir kami jelaskan. Beda derajat antara dicintai dan mencintai. Yang pertama dicintai, orang yang mencintai akan didatangi. Tapi orang yang mencintai akan mendatangi. Beda. Orang yang dicintai akan diberi, sedangkan orang yang mencintai akan meminta dan memohon kepadanya. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini, mengumpulkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan dengan kecintaan tersebut Allah ampunkan seluruh dosa kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Allah keluarkan kita dari Ramadan dengan membawa sertifikat pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hadir bersama orang tua kami di barisan pagi Sayyidina Muhammad, di barisan pagi Sayyidina Muhammad, bersama Habib Idrus bin Salim Al-Juhri, bersama Habib Hasan bin Idrus Al-Habsyi, bersama Habib Sakar bin Muhammad Al-Juhri, bersama awliya, syuhada, salihin, a'immat bin mujtahidin. Ya Allah, ighfir lana wal hadirin, ighfir lana wal hadirin, ighfir lana wal hadirin. Allahumma kama jama'tana fi hadha ad-dar, fi hadha al-masjid, wajma'na ya Rabbi jami'an